Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa syahidhum ala mu'aidina rahmatikum lana bi kabil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi yawma idil udhiyah ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang sholat sunnah Idul Adha yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Idul Adha yang amat sangat singkat ini, Al-Khatib akan menyampaikan sebuah hadis baginda Rasul yang tertera dalam sebuah kitab bernama Nasaihul Ibad karya Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab tersebut hadis Rasul menyatakan salatatu nafarin, kata baginda Rasul,
ada 3 golongan, ada 3 kelompok dari umat manusia, yuzilluhumullah, yang akan diberikan teduhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan dan teduhan kepada hambanya yauma zilla tahta arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti, yaitu di bawah naungan arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la zilla illa zilluh, yang pada saat itu, yang pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada tempat teduhan illa zilluh, kecuali yang Allah berikan, kecuali yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Sebagaimana kita dapat mengetahui bersama bahwa kita umat manusia pada akhirnya akan meninggalkan ini dunia, kemudian kita dikuruk dengan tanah, lalu kita hidup di alam barzakh, kemudian kita dibangkitkan kembali dari alam kubur kita masing-masing untuk diperjalankan menuju ke padang mahsyar, yang perjalanannya luar biasa, begitu jauh dan panjang perjalanan dari kuburan menuju ke padang mahsyar. Menurut riwayat itu 300 tahun naik, 300 tahun turun, 300 tahun naik, baru sampai ke padang mahsyar. Selama 900 tahun kita berjalan dari kuburan menuju ke padang mahsyar. Itu pun bukan hitungan ukuran di dunia, tapi itu hitungan ukuran perjalanan di akhirat, yang sama kita ketahui bahwa bandingan perjalanan hidup dunia dan akhirat, di dunia itu 1000 tahun, sementara di akhirat hanya 1 hari. Berarti begitu banyak dan panjang serta lama kita berjalan menuju ke padang mahsyar. Belum lagi kita berlama-lama tinggal hidup di padang mahsyar, entah jutaan tahun, entah miliaran tahun, entah triliunan tahun, wallahu a'lam. Yang jelas perjalanan kehidupan nanti di akhirat itu amat sangat panjang, lama dan panjang. Bukan hanya umat manusia saja, saudara, yang pada saat itu dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi matahari pun dihidupkan kembali oleh Allah. Hanya saja matahari saat itu jaraknya 1 hasta dari kepala umat manusia, saking dekatnya itu matahari, sampai begitu panas teriknya matahari sehingga mengeluarkan air keringat yang begitu banyak. Saking banyaknya itu air keringat sampai merendam tubuh-tubuh, badan-badan umat manusia pada saat itu. Kenapa? Karena saking kepanasannya. Kalau kita di dunia kepanasan bisa numpang ngadem, bisa kita berteduh di bawah halte, di bawah kolong jembatan, di bawah daripada naungan mal dan lain sebagainya. Tapi nanti di akhirat ketika manusia kepanasan,
mau cari teduhan kemana saudara? Mau cari naungan kemana saudara? Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan, hari itu tidak ada tempat teduhan illa zilluh, kecuali naungan yang Allah berikan. Lalu siapa, kata baginda Rasul, yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yang akan mendapatkan teduhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat? 3 golongan dari umat manusia. Siapa mereka? Golongan yang pertama, kata baginda Rasul, al-mutawaddi'u fil makarihi, orang yang suka merapikan wudunya, orang yang suka mencakepkan wudunya, orang yang suka membaguskan wudunya, orang yang suka menyempurnakan wudunya. Jangankan yang rukun-rukunnya, yang sunnah-sunnahnya pun dikerjakan, diterapkan saat berwudu, walaupun cuacanya amat sangat dingin, ia tetap menyempurnakan wudunya. Orang yang suka menyempurnakan wudunya saat dia berwudu di dunia, maka nanti di akhirat dia diberikan naungan teduhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, kata baginda Rasul, wal masyi ilal masajidi bis sulami. Yang kedua, golongan dari umat manusia yang diberikan naungan di akhirat nanti, kata baginda Rasul, orang yang konsekuen, orang yang dawam, orang yang kontinu, orang yang selalu, orang yang istiqamah, berjalan kedua kakinya menuju ke masjid-masjid, menuju ke musola-musola. Untuk apa? Sholat berjamaah, terutama sholat isya, terutama sholat subuh. Orang yang suka menjalankan kedua kakinya menuju ke masjid untuk berjamaah, terutama sholat isya dan subuh, nanti di akhirat diberikan naungan dan teduhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Lalu golongan yang ketiga yang akan selamat nanti di akhirat, yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan pada saat itu umat manusia yang kepanasan, maka golongan yang ketiga akan selamat dan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Golongan yang ketiga, kata baginda Rasul, wa mut'imul ja'i', orang yang suka membantu kesusahan orang lain, orang yang suka menolong kesulitan orang lain, gemar, doyan, senang membantu kesusahan kesulitan orang lain, suka memberikan bantuan, suka memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Kedengarannya remeh saudara, tapi kalau diterapkan, apalagi diamalkan di saat hari raya Idul Adha ini, hari ke-10 bulan Dzulhijjah, luar biasa pahalanya saudara. Orang yang menyenangkan perasaan orang lain, sungguh luar biasa pahalanya. Bukankah pernah dicontohkan dalam kehidupan perjalanan daripada seorang Nabiullah, Habibullah, kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ketika sahabat Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhakallah, wahai Nabiullah Nabi Ibrahim, apa sih yang menyebabkan Allah Ta'ala memberikan julukan gelar kepada engkau sebagai khalilan kekasih Allah? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kala Nabi Ibrahim menjawab, salah satu asya'a, 3 perkara.
sebab penyebab Allah berikan gelar sebagai khalilan. Apa itu khalilan? Khalilal artinya adalah khalilullah, kekasih Allah, habibullah. Sebabnya 3. Yang pertama, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, wa ma tamamtu bima takaffalallahu li. Saya enggak memperdulikan, tentang apa-apa yang sudah dijamin oleh Allah, terutama persoalan rezeki. Hidup di alam dunia ini manusia udah dijamin rezekinya, tapi enggak diperhatiin. Itu mah urusan Allah. Soal itu mah soal Allah, masalah itu mah masalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihim. Saya mementingkan, saya mengutamakan apa itu yang menjadi perintah Allah daripada perintah yang lain. Dinomor satukan, diutamakan perintah Allah daripada perintah-perintah yang lain. Timbul pertanyaan dalam kehidupan kita, apa iya kita orang dan hamba Allah yang memperhatikan dan mementingkan atau mengutamakan perintah Allah daripada perintah yang lain, atau sebaliknya kita jangan-jangan mengutamakan perintah atasan, perintah yang suka memberikan gaji kepada kita daripada perintah-perintah Allah? Ini pertanyaan saudara. Yang kedua, Nabi Ibrahim menjawab. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Wa ma tagadaitu wa ma ta'asyaitu. Nabi Ibrahim enggak pernah makan siang, Nabi Ibrahim enggak pernah makan sore, enggak pernah makan malam. Nabi Ibrahim enggak pernah makan illa ma'abbai, kecuali Nabi Ibrahim kalau memang makan itu makan bersama kawan. Kalau mau makan, Nabi Ibrahim itu selalu mengajak kawannya. Nggak mau makan kalau nggak ada kawannya. Itulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dermawannya luar biasa, baik hatinya luar biasa, gemar bersedekah, senang membantu orang lain. Saudara, sampai-sampai riwayat menyatakan bahwa Nabi Ibrahim setiap tahun itu mengkurbankan sebanyak 1000 ekor kambing, 600 ekor sapi, 300 ekor onta. Selalu dikeluarkan dengan hartanya, dikorbankan dengan hartanya setiap tahun, saudara. Sampai-sampai belum cukup itu harta yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, begitu banyak, luar biasa, belum cukup dan belum pernah merasakan kecukupan. Sampai-sampai terucaplah di lisan Nabi Ibrahim, seandainya saya diberikan harta berupa karunia putra, seorang anak Allah berikan kepada saya, pasti saya akan kurbankan buat Allah, untuk Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berikan putra kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim bukan sekedar ucapan, bukan sekedar omongan, bukan sekedar lisan, tapi juga dipraktekkan sebagai hamba Allah yang menepati ucapannya, yang menepati omongannya, dilaksanakan pula. Akhirnya Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya hanya buat Allah, hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Pertanyaan buat kita, saudara,
Berapa banyak bapak-bapak, para orang tua berkorban buat anaknya, berkorban buat keluarganya, berkorban buat orang-orang yang dia cintainya, sehingga meninggalkan perintah Allah, bukan berkorban buat Allah. Ini pertanyaan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang sholat sunnah Idul Adha yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu manfaatkan momen yang luar biasa. Hari ini sungguh luar biasa. Jika kita menyenangkan perasaan sesama kita dengan sedekah kita, dengan infak kita, dengan memberikan bantuan pertolongan kepada sesama kita, sungguh luar biasa pahalanya. Sampai Nabi katakan dalam sabdanya, "Waman at'ama bihi mu'minan." Siapa orang yang memberikan makanan di hari raya Idul Adha, di hari ke-10 bulan Dzulhijjah ini kepada saudara mukminnya, au tasaddaqah fihi, atau yang keluarkan sedekahnya di hari raya Idul Adha. Terserah masalah sedekah diukur daripada kemampuannya. Siapa yang mengeluarkan sedekahnya di hari raya Idul Adha 10 bulan Dzulhijjah, apa kata Nabi? Ba'atsallahu ta'ala yaumal qiyamah, nanti begitu bangkit dari kuburan aminan, dalam keadaan aman. Juga perlu diketahui, Rasulullah tegaskan, wa yakunu mizanuhu adkhalu min jabali Uhudin. Jika pahala sedekah yang dikeluarkan oleh hamba Allah di hari yang ke-10 bulan Dzulhijjah seandainya ditimbang dengan timbangan daripada gunung Uhud, maka gunung Uhud kalah beratnya dengan pahala sedekah yang dikeluarkan, yang diinfakkan di hari raya Idul Adha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa yang kita kerjakan buat kita, sholat yang kita kerjakan buat kita, baca Quran, zikir yang kita baca buat kita, semuanya buat kita. Mana buat Allah? Mana buat Allah? Ini pernah dinyatakan oleh Allah kepada Nabi Musa, Musa, sholat yang kamu kerjakan buat kamu sendiri, puasa yang kamu kerjakan buat kamu sendiri, baca Quran, zikir yang kamu baca buat kamu sendiri. Kata Allah, mana yang buat saya? Mana yang buat saya? Akhirnya Nabi Musa bertanya kemudian kepada Allah, ya Allah, apa yang untuk engkau ya Allah? Apa jawaban daripada Allah Ta'ala? Musa, perlu engkau ketahui, yang buat saya adalah engkau mau membantu, mau memberikan pertolongan kepada sesama kamu, menyenangkan sesama kamu, kamu mau menggembirakan perasaan sesama kamu, kamu mau bersedekah, infak untuk diberikan kepada sesama kamu. Itulah yang buat saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah Idul Adha pada pagi hari ini insya Allah akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, hamba-hamba Allah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati-hati yang lunak, hati-hati yang lembut. Dengan hati yang lunak, insya Allah penyampaian yang benar akan mudah dan gampang kita terima. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil mannan wa bikal yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد.